Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alidin Nur Sabri dengan NIM 2017 1011031173 dengan kelas manajemen law firm kelas G. Sini saya akan mereview 5 artikel jurnal manajemen law firm. Yang pertama, pengawasan kinerja advokat dalam pemberian bantuan dan pelayanan jasa hukum oleh Agus Raharjo, Angkasa dan Ibnu Nugroho, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, studi di Jawa Tengah. Ada 2 kesimpulan yang dapat dipetik dalam artikel ini. Pertama, advokat baik yang berpraktik mandiri atau bernaung di bawah law firm, law office maupun OBH kurang memperhatikan indikator kinerja yang ada dalam ilmu ekonomi sebagai bagian dari cara untuk mengukur kinerja yang dilakukannya. Cara mengukur kinerja hanya bisa dilihat dari segi efektivitas penanganan perkara saja. Dan yang kedua, advokat dan tempat bernaungnya mereka memiliki model pengawasan yang beragam, baik secara organisasi, keprofesian, maupun yang berkaitan dengan bidang pekerjaan oleh instansi tertentu yang bersinggungan dengan instansi tempat seorang advokat mendampingi klien. Akan tetapi dari semua itu, pengawasan belum maksimal yang disebabkan masih ada esprit de corps dan pemakluman atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh advokat. Kondisi ini diperparah dengan belum berdirinya komisi pengawas dan dewan kehormatan profesi di daerah-daerah. Dan artikel yang kedua itu harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam manajemen kantor advokat oleh Savitri Wikan Nawangsari, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Poin pertama itu Undang-Undang ITE memberikan kontribusi yang besar terhadap pergeseran paradigma dari manajemen kantor advokat konvensional menjadi manajemen kantor advokat modern berbasis komputerisasi dan digitalisasi. Hal ini terlihat antara lain dalam pembayaran gaji pegawai kantor advokat, pembayaran kontrak penanganan perkara atau honorarium dari klien kepada advokat atau kantor advokat, dan transaksi-transaksi lain dengan melakukan e-commerce atau tanpa wakat. Poin yang kedua itu otomatisasi kantor advokat dapat mempengaruhi penilaian para klien terhadap kompetensi individual lawyers yang menanganinya tim atau bagian di kantor hukum, dan kantor hukum itu sendiri mengingat dari otomatisasi kantor advokat, para klien akan melihat kerja profesional para lawyers tersebut, termasuk penggunaan alat-alat elektronik berbasis teknologi informasi dalam komunikasi formal maupun informal dengan klien yang membutuhkan layanan jasa hukum dari semua kalangan masyarakat yang ada di seluruh dunia. Poin yang ketiga, kriteria yang digunakan untuk mengukur kadar kompetensi lawyers. Semakin majunya perkembangan teknologi dan informasi modern secara global, antara lain lawyers selain harus memiliki pengetahuan hukum, juga harus memiliki pengetahuan ilmu yang lain, yakni ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu lain yang terkait. Selain itu, faktor leadership, kemampuan interaksi, kepribadian menarik, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan menguasai teknologi informasi serta kemampuan berbahasa asing juga sangat penting di dalam mengukur kompetensi lawyers. Dengan memadukan kemampuan manajerial dalam menentukan analisa
SWOT atau Strengths of Opportunities Trait. Manajemen kantornya kemampuan dalam problem solving dan decision making serta kemampuan dalam human relation dan public relation. Dan artikel yang ketiga itu strategi komunikasi dalam meningkatkan kinerja karyawan di BHR Law Firm oleh Nilu Putus Saryani dari Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. Berisi tentang yaitu strategi komunikasi pada BHR Law Office menitik beratkan kepada pesan baik melalui komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal, di mana pesan menjadi produk komunikasi perusahaan melalui rapat rutin bulanan, rapat informasi bulanan, serta rapat informal tahunan. Komunikasi non-verbal yang digunakan ialah melalui email, surat menyurat, dan juga komunikasi non-verbal dapat memberikan penekanan terhadap informasi yang disampaikan secara verbal dari pimpinan dengan karyawan ataupun secara verbal dari pimpinan dengan karyawan, sehingga miskomunikasi dapat diminimalkan serta menciptakan iklim kerja yang sehat. Dan artikel yang keempat, penerapan kode etik advokat sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi advokat oleh Wiwin Yulianingsih, dosen Fakultas Hukum PN Veteran Jawa Timur, menjelaskan tentang advokat merupakan profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya bersifat bebas, mandiri, bertanggung jawab, guna menyelenggarakan keadilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan. Dalam melaksanakan profesinya, seorang advokat memiliki aturan dan norma yang harus dipatuhi, yaitu berupa kode etik. Kode etik advokat merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik pada klien, pengadilan, teman sejawat, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Namun pelaksanaan kode etik ini tidaklah sesuai dengan kenyataan, karena seringnya terjadi penyimpangan dengan keterlibatan advokat dalam mafia peradilan, menandakan bahwa kode etik profesi advokat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan juga menandakan rendahnya moralitas para advokat dan juga menjauhkan advokat dari sebutan profesi yang terhormat dan mulia. Untuk tetap mempertahankan kualitas profesi advokat, harus memperhatikan kompetensi intelektual agar lebih baik lagi mutu pelayanannya kepada masyarakat dilakukan secara konsisten agar tercipta advokat-advokat yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tapi juga memiliki moralitas yang baik dan mulia, sehingga mereka tahu akan tugas, fungsi, dan perannya sebagai seorang advokat yang profesional, yang mempunyai komitmen untuk membela kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut, memiliki pendirian yang teguh, berpihak pada keadilan dan kebenaran, serta tidak memikirkan ketentuan bagi dirinya sendiri. Artikel yang kelima, hubungan antara advokat dengan klien dalam penegakan hukum perdata oleh Rizdalina SHMH, dosen tetap STIH Labuhan Batu, yang berisi tentang dalam praktek menangani perkara perdata, seorang advokat dan hubungannya dengan klien hanya sebagai kuasa dari klien yang memberi kuasanya kepada advokat untuk menyelesaikan, membela hak-haknya baik di dalam maupun di luar pengadilan.
baik kuasa penggugat maupun kuasa tergugat, serta pemberian kuasa antara klien dan advokat haruslah berdasarkan kepercayaan. Oleh karena itu, sebagai advokat yang bertindak untuk dan atas nama kliennya diharuskan memiliki kemampuan dan keberanian berperkara. Apalagi mengingat kliennya telah memberikan kepercayaan yang besar padanya, bahwa seseorang advokat kedudukannya sebagai subjek karena ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakili kepentingan kliennya di persidangan, akan tetapi fungsi seorang advokat adalah untuk membantu menyelesaikan perkara di persidangan dengan menunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan. Di samping itu juga sesuai dengan kode etik advokat bahwa advokat tidak harus mengutamakan kepentingan kliennya saja, akan tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.